Sebuah konflik hanya melahirkan generasi penuh luka traumatik, ruang berkreasi terbatas, walaupun imajinasi berusaha untuk luas. Sebutir peluru di sini menentukan masa depan ribuan anak-anak. Statement negara tegas, tidak ada negara dalam negara. Counter pihak berseberangan pun kuat, negara ini adalah penjajah. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, matangkan. Setelah mematangkan di Bintuni, kami kembali melanjutkan misi ini, kembali ke kota Manokwari untuk menyusun agenda berikutnya. Kita sudah selesai kegiatan di Bintuni. Di perjalanan pulang kembali kita ke Manokwari. Kalau kemarin kita 10 jam pakai truk tentara dan malam hari, ternyata kita menggunakan mobil double cabin gini lebih cepat nyampainya. Kurang lebih bisa 5 jam ya, artinya menghemat setengah perjalanan lah di kemarin. Gua kira selama itu. Cuma memang truk tentara itu kan nggak bisa ngebut ya. Hari ini kita akan diantar lagi oleh Fandi. Kita akan menuju Sorong. Dari Sorong nanti kita akan bergerak. Kemungkinan di Sorong kita bakal nginep semalam 2 malam. Setelah itu kita akan bergerak bertemu dengan Batalion 623. Untuk menuju Maibrat, area yang masih dikategorikan area konflik, mengharuskan kami berpindah dengan pesawat dari Manokwari menuju kota Sorong. Sukses selalu 763. Nanti kita jumpa lagi dimanapun, kapanpun. Oke. Untuk negeri tetap semangat. Kita harus berpisah dengan rekan-rekan 763. Terima kasih rekan-rekan 1 batalion. Kita jumpa lagi di kapanpun, dimanapun. Manokwari Sorong berjarak lebih dari 450 kilo. Selain jarak yang sangat panjang, via jalur darat dirasa masih cukup berisiko untuk kami. Pilihan terbaik tetapi sedikit boros adalah via jalur udara. Kita sampai di Sorong dan begitu turun kita ternyata disambut oleh beberapa rekan kita, termasuk Abang Fajar. Dia dapat informasi kalau gua udah landing di sini, makanya bawa anaknya Kenzi. Wih deh, katanya mau jadi tentara. Sampai dari Sorong, kita menuju Kabupaten Sorong dan kita masuk di distrik Aimas. Kita nginepnya di Aimas Hotel karena dari pihak Aimas Hotel mengikuti kegiatan kita Kuali Merah Putih. Dari pihak manajemen bersedia untuk memberikan kamar secara cuma-cuma buat tim kita. Setelah itu dari sini kita bakalan juga melisir ke Kabupaten Maibrat. Kita stay di sini. Terima kasih buat Aimas Hotel. Kita tidur di hotel, beberapa hari yang lalu kita sempat tidur di barak ya. Untuk Aimas Hotel ini adalah milik Pemkab Kabupaten Sorong dan kita disupport secara free, secara cuma-cuma. Jadi kita juga dapat ucapan nih, yang terhormat Kakak Bobon, ada foto keluarga. Udah hampir 1 bulan kita nggak balik, jadi kangen keluarga. Terima kasih Aimas Hotel yang udah support kegiatan kita, misi kemanusiaan ini. Hotelnya nyaman, lega, dan enak juga nih. Akhirnya bertemu dengan rekan-rekan kita 623. Rekan-rekan bakalan pengambilan logistik berupa susu dan wafer dan juga kuali besar kita. Jadi rekan-rekan bakalan tetap ada di Sorong
Setelah itu kita bakalan menuju ke Maibrat, lokasi rekan-rekan. Jadi kita bakalan di mana di Maibratnya? Nanti di Kampung Onja. Kita ada wafer, ada susu, jadi kita cukup merepotkan rekan-rekan dari Hotel Aimas. Sekali lagi terima kasih, kita juga dikasih tempat penyimpanan buat gudang, ada kuali kita. Sekarang akan kita angkut. Terima kasih buat rekan-rekan Hotel Aimas yang telah menyediakan selain hotel, kamar buat kita, juga tempat penyimpanan. Terima kasih sekali lagi. Perjuangan kita memindahkan logistik dari satu titik ke satu titik bersama rekan-rekan dari 623. Jadi hari ini kita mau ke belanja-belanja, kita mau belanja logistik, kita juga mau belanja sembako, ada kekurangan, ya kita harus ke pasar juga sih, karena kita bakalan masak banyak juga di sana. Perlengkapan memasak dan bahan kami belanjakan di kota Sorong sebelum menuju Kabupaten Maibrat. Harga di Sorong tentu saja lebih murah dan lengkap. Belanja logistik bulanan rekan-rekan Satgas di Maibrat pun demikian. Selepas belanja, dan Satgas Yonif 623 yang turut serta menjemput kami mengajak untuk makan siang sebelum berpindah ke Maibrat. Halo, Bang. Selamat datang di Selamat belanja, terima kasih. Shalom. Shalom. Sehat? Sehat. Kita bertemu dengan Bang Dimas dan Yonif 623. Sekarang kita mau ngapain, Bang? Kita makan dulu. Makan dulu? Iya, makan siang dulu. Siap, Bang. Mari, Bang. Kita mau menghadap Pak Danrem, bersilaturahmi, bertukar cerita dan pikiran mungkin. Dan mungkin dikasih wejangan, terutama untuk di daerah-daerah sini ya, kegiatan Kuali Merah Putih kita. Dan ini pasti suatu kebanggaan juga karena beliau berkenan untuk menemui kita. Bertemu Danrem 181, arahan diberikan kepada kami. Harapan terbaik dituturkan agar misi Kuali Merah Putih di Maibrat, area yang masuk di bawah komando Korem 181, matang dan lancar. Jadi ketemu dengan Danrem, dikasih wejangan, ya seru sih. Pak Danrem kita juga baru ya, baru 2 bulan di sini. Jadi intinya jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Kalau untuk di daerah Maibrat, pengamanan insya Allah mudah-mudahan dari rekan-rekan juga siap dan semoga kegiatan kita lancar. Jadi supermarket kita yang di Sorong ini masih ada hubungan kerabat dengan Dokter Mega yang di Jayapura. Yang kemarin kita sempat disupport bumbu-bumbu dan kali ini kita belanja di sini nih. Terima kasih buat supermarket Mega. Bumbunya seperti biasa kita ditraktir. Untuk paket sembako 50, kekurangan kita kemarin 50 paket, kita juga dibelanjakan oleh Dokter Mega. Thank you, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk para penonton Kuali Merah Putih yang tergerak. Bantuan langsung hingga donasi adalah bentuk kepedulian kalian terhadap sesama. Semangat gotong royong ini menstimulasi sila kelima, tumbuh. Assalamualaikum, hari ini kita bakal menuju Maibrat bersama Batalion Infanteri 623. Di sini bersama Pakum kita, Letnan Fikri dan rekan-rekan kita di sini. Kita akan menggunakan truk menuju Maibrat. Kurang lebih berapa jam, Pak? 6 jam, Pak. 6 jam perjalanan.
82. Setelah ini kita perjalanan kurang lebih 4-5 jam. Ini baru sebentar sih ya, karena dari hotel Aimas kita ke sini baru 1 jaman. Kita akan makan-makan, istirahat sebentar, setelah itu langsung saja gas. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan setelah kita istirahat kurang lebih 30 menit sama Letnan Gema. Siap. Ini masih di daerah Sorong. Masih bang, masih daerah Sorong. Sorong. Tapi sebentar lagi kita bakal masuk Kabupaten Siap. Maibrat. Maibrat. Setelah itu kita bakal disuguhkan dengan pemandangan yang indah, Betul. alam-alamnya, Siap. dan kita juga akan mampir ke beberapa desa untuk membagikan wafer dan susu. Siap. Masyarakat dari berbagai kampung di Kabupaten Maibrat adalah masyarakat yang baru-baru ini kembali dari tempat pengungsian. Peristiwa penyerangan Koramil Kisor oleh milisi pro kemerdekaan Papua yang terjadi di 2021 adalah penyebabnya. Ribuan masyarakat di berbagai kampung memilih eksodus secara besar-besaran. Beberapa satgas pun diterjunkan. Kehadirannya diharapkan menjamin rasa aman dan damai di tanah Maibrat, sekaligus juga untuk melemahkan pengaruh dan teror dari separatis. Kita sampai di perbatasan Sorong Selatan dengan Kabupaten Maibrat. Ini ada gapuranya. Selamat datang Kabupaten Maibrat. Jadi kalau dibilang Kabupaten Maibrat ini kaya apa tidak, ternyata kabupaten ini juga sangat kaya ya. Karena mengolah anggaran bisa sampai 1 triliun dalam 1 tahunnya. Di sini kita bisa lihat ada pemukiman warga, kampung kecil. Setelah ini kita akan terus masuk ke dalam pelosok kurang lebih sekitar 4 jam. 4 jam. Dan di sini kita diminta untuk waspada, tentunya menjaga keselamatan juga dan jangan sampai ya terlena karena kita akan memasuki zona yang menurut kita cukup mengkhawatirkan untuk sipil. Ini ada adik-adik kita di sini. Wis pada datang semua. Kita mau bagi susu dan wafer. Halo adik. Apa kabar? Baik. Gimana? Tar dulu dong. Wis, wis, wis. Wis, wis. Wis, wis. Jadi kakak mau bagi-bagi susu dan wafer. Oke? Ya, oke. Ini 1 orang ambil 2. Aduh, pegang. Bentar, kakak yang datangin. Sabar. Gantian. Nah, 1 orang 2 ya. Teror penembakan masih sering terjadi di sini. Keinginan masyarakat adalah kedamaian mutlak. Dengan damai, kesejahteraan dan kebahagiaan akan tumbuh di sini. Negara harus menjamin itu. Ada sungai yang sangat jernih. Nama sungainya apa, Bang? Sungainya Wensi. Wensi. Sungai Wensi. Biasa digunakan masyarakat buat mandi, sama nyuci pakaian. Oh iya, kita dengar ada anak-anak nih lagi mandi nih. Iya. Ini indahnya Papua nih ya, alamnya indah dan adik-adik menikmatinya dengan sukacita. Jadi keseruan kita di sini, adik-adik di sini tentunya wisatanya dengan alam. Karena sejatinya manusia berdampingan dengan alam, harus menjaga alam. Sepanjang jalan ini banyak puskesmas yang sangat mewah kalau untuk di daerah pelosok Papua ya. Berbeda dengan kayak waktu di Merauke atau Papua Selatan. Kita bisa lihat di sini ada puskesmas Ayamaru. Setelah kita pantau ternyata tidak ada aktivitas di sini. Jadi sudah 1 tahun lebih kayaknya ini terbengkalai. Dan ini cukup megah untuk ukuran di Papua. Sangat sayang ya. Jadi ini adalah bentuk aset yang akhirnya sia-sia. Tidak ada pelayanan. Kita nggak tahu apakah mungkin di sini daerahnya rawan atau nakesnya atau seperti gimana, kita nggak tahu kendalanya seperti apa ya. Kita lihat-lihat ya sedikit ya. Jadi di sini tuh masih ada beberapa kampung di dekat sini
Dan ini puskesmas ini bukan cuma ini aja yang ada ya. Kita udah ngelewatin 3-4, bahkan lebih besar daripada ini. Udah kayak hotel juga. Tapi sayang sekali, aktivitasnya nggak ada. Pelayanan kesehatannya nggak ada sama sekali. Padahal kan masyarakat wajib mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Ini nggak ada nih. Ini masih bangunan baru. Struktur organisasi puskesmas, selain masyarakat susah akses pendidikan, ternyata kesehatan juga sangat mahal di sini dan langka. Bisa lihat betapa besarnya, betapa luasnya. Ini padahal di pedalam ya, di pelosok. Sebenarnya kita juga nggak berharap untuk sebesar ini di pelosok. Kecil pun tidak masalah. Yang penting aktivitasnya ada dan hadir buat masyarakat. Nah, besar kayak gini buat apa? Shalom Kak. Jadi tadi kita ngelihat kakak ada di sini sekitaran puskesmas ini. Nah. Jadi kita mau nanya, kira-kira tahu nggak ini terakhir aktivitas ini kapan ya? Kalau aktivitas kerjanya belum sama sekali. Dari pembangunan sampai Dari sekarang? pembangunan. Udah berapa lama ini? Ini waktu itu 2021 kalau tidak salah. 2021. 21. Jadi sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi setelah pembangunan tidak ada aktivitas sama sekali. Puskesmas ini sebenarnya puskesmas saya Mori yang di Kodim itu, Di Kodim. yang mau dipindahkan ke sini. Nah, Tapi karena berhubung infrastruktur di dalamnya terkait kursi, terus penerangan ini baru kemarin dipasang 2 bulan lalu listrik. 2 bulan. Ya. Awalnya belum ada sama Belum sekali ya. sama sekali. Tapi menurut kakak sendiri bakalan kedepannya ada aktivitas di sini kah? Rencana bulan Mei karena ada mau akreditasi puskesmas toh dari Oh. tim Kementerian Kesehatan Pusat toh. Semoga segera ya. Siap. Jadi pelayanan kesehatan buat masyarakat Benar. gampang diaksesnya Makanya juga. kita dari sini kan Ya. saya sendiri kan Joni Solosa, ini tempat kita sudah dari Soloan sana Iya. sampai ke Amaru. Jadi kita berharap ini Cepat. segera difungsikan toh. Iya. Biar lahan-lahan tidur kita juga bisa dipakai. Mungkin ada kita mau bisnis apa, Iya, rumah makan iya. kayak Benar, jualan makanan, jualan UMKM gitu dan biar lain-lain. terpakai ini Iya. toh, supaya segera difungsikan. Oke, semoga segera ya. Siap. Oke, terima kasih. Harapan kami memang seperti itu. Menjelang petang, kami pun tiba di Kotis Yonif 623. Jadi si Tommy sakit, agak demam, agak pusing. Ya, dicek sama dokter militer kita. Jadi kemungkinan sakit apa dia, Pak Dokter? Kelelahan. Sekarang jam 6 pagi. Inilah kondisi kita tidur di barak. Kemarin sempat demam sakit. Nanti kita cek up besok. Jadi kita bersama dengan Kapten Widya. Jadi Pak Kapten Widya ini boleh dibilang paling sepuh di sini ya, paling senior. Umur sekarang 53 tahun. Jadi tadi kita bincang-bincang karena penasaran. Saya tanya, kira-kira dengan umur sekian, jadi sudah berapa kali satgas? Kalau satgas 10 kali ini. 10 kali. Siap. Itu setiap satgas berarti dari remaja Pak ya? Iya, dari remaja. Dari remaja dan penempatan satgas di dulu, di mana 1 kali satgas itu 1 tahun. Kalau dulu sih masih 9 bulan. 9 bulan. Baru 1 tahun. Pernah di mana aja nih? Timur Leste. Timor Leste, Hmm. terus di RIPNC Nabire, Timika, baru di Sorong. 10 kali satgas artinya hampir 10 tahun beliau Bapak Kapten kita ini sudah meninggalkan anak istri. Wow, luar biasa ya pengabdiannya ya. Iya. Jadi bukan main-main ya. Sekarang hari Minggu kita akan melihat aktivitas warga dan kita akan beribadah juga. Jadi ini adalah pos 623 yang di Kampung Konja. Sekarang kita akan ke gereja bersama rekan-rekan juga. Beribadah di gereja yang terletak di dekat salah satu pos Satgas Yonif 623. Selain mampir ke rumah Tuhan, tujuan ini bisa dibarengi dengan menyapa jemaat yang juga warga sekitar. Jadi
Jadi terima kasih atas sambutan hangat dari saudara-saudara kita di sini semuanya. Sebagai penutup, tadi Kakak Bobon juga dengar gereja kita pengen bikin kanopi dan lain-lain. Jadi Kakak Bobon pengen menyisikan. Izinkan saya untuk memberikan sesuatu buat saudara kita buat di gereja ini. Jadi nanti Kakak Bobon akan titipkan sesuatu ke Danpos. Karena Kakak Bobon lupa kalau di sini tidak ada ATM, jadi nanti Kakak Bobon akan titip ke Danpos senilai 25 juta untuk semoga bermanfaat. Tujuannya untuk donasi ini adalah supaya firman Tuhan terus berkibar di sini. Amin. Jadi semuanya doa dari Kakak Bobon, walaupun nanti Kakak Bobon sudah pulang ke Bali, Kakak Bobon akan ingat selalu dengan adik-adik kita di sini, dan tentunya semua warga Konja ada di dalam doa Kakak Bobon. Terima kasih semuanya. Dalam perayaan ini saudara, sukacita di gereja. Dalam perayaan ini kita mendapatkan bantuan berkat. Terima kasih atas nama seluruh Dewan Stasi dan seluruh umat di stasi ini menyampaikan terima kasih banyak. Wali Merah Putih. Sekarang kita mau bagiin susu habis pulang dari gereja nih. Ada susu dan ada wafer bersama komandan kita Bang Dimas di sini nih. Luar biasa gerejanya Bang, sangat teduh dan sejuk tentunya. Sekarang ini ada susu buat adik-adik, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Ayo silakan yang udah bisa ini, silakan. Selepas ibadah, meminta izin untuk kegiatan disertai silaturahmi dan diskusi bersama tokoh masyarakat dan adat. Perkenalan ini begitu akrab. Tadi kita sudah berbincang dengan masyarakat terkait dengan kegiatan besok. Jadi mohon maaf Danpos, saya akan merepotkan Danpos karena ada titipan buat gereja ya. Ya, betul. Jadi mohon maaf sekali lagi ngerepotin. Bang, kalau kita ini kan Konjaraya nih. Ya, betul. Terdiri dari berapa kampung kalau di sini? Kalau Konjaraya sebenarnya 7 kampung. 7 kampung. 7 kampung, 6 kampung yang berada di sekitaran sini. Oke. Satu ya tadi yang agak lepas tadi yang Kampung Man. Kampung Man. Ya, di sana satu. Jadi setiap kampung ini ada desa-desanya lagi. Ada desanya. Nah, di kita ini ada 6 desa. 6 desa. Jadi kegiatan kita besok adalah untuk di 6 desa ini ya. Betul. Kampung. Jadi kalau Abang sendiri sudah berapa lama jadi Danpos di sini nih? 1 tahun. 1 tahun. Siap. Tapi kayaknya dicintai sama Sangat masyarakat dicintai. ya. Ini luar biasa masyarakatnya pada nggak mau beliau kalau misalnya pulang, bahkan sampai maksa ke komandan kita untuk biar ditetapkan di sini saja. Jadi warga sini saja. Warga sini. Bapak angkat saya yang ini bapak angkat. Ini bapak angkat kita semua nih ya. Yang unik nih ya, di desa pelosok di Konja ini ternyata ada lapangan basket. Luar biasa nih, lapangan basketnya cukup luas dan bagus juga nih. Jadi ini dibangun dengan dana dari pemerintah tentunya. Sedangkan untuk tenaga kerjanya tentunya dari prajurit kita ya. Dari prajurit kita nih. Biasa kalau prajurit TNI itu biasa kalau mau disuruh bangun jalan bisa, bangun jembatan bisa, bangun rumah juga bisa. Nah, ini salah satu bentuk hasil karya dari rekan-rekan kita 623. Keluar masuk kita melewati satu gapura Kampung Pancasila. Siap. Jadi ini gapura baru banget nih ya. Siap. Dan dibangun oleh Batalion Infanteri 623 bersama rekan kita Bang Christian selaku Danpos di sini. Ini sudah berapa lama Bang? Siap, baru dibangun 1 bulan yang lalu. 1 bulan? Siap. Saya kira sudah setengah tahun gitu, ternyata 1 bulan. Dengar-dengar waktu masuk ke sini terjadi penolakan dari warga juga ya. Siap. Katanya selama dari merdeka sampai sekarang tidak ada pernah TNI masuk di sini, tentara tidak pernah masuk. Ya betul. Jadi dilema seperti itu bagaimana penanganannya tuh? Jadi awal kami masuk memang masyarakat itu memang tidak begitu menerima kami. Memang mereka juga tidak menerima dalam arti diusir kah atau dipalang kah? memang awalnya pos itu dipalang, kemudian kami perintah dari komandan kami dari Danyon untuk kami laksanakan pendekatan dengan tokoh masyarakat ya supaya kegiatan
bisa kita diterima baik di sini. Ya, sehingga kami laksanakan kegiatan itu, seiring berjalan waktu kami bisa Diterima di sini, luar biasa ya. Jadi warga sini juga sangat senang dengan keberadaan beliau. Dan tadi seperti yang udah gua sampaikan juga, kalau warga ini nggak pengen Danpos kita ini pergi dari sini nih ya. Ini dilema juga buat Danpos kita nih ya, yang berasal dari NTT. Siap. Untuk gapura sendiri, pembangunannya dibantu oleh warga juga? Siap, dibantu. Dibantu juga? Dibantu. Terima kasih Bang. Siap, gapuranya melambangkan Indonesia merah putih hadir di sini. Untuk masak besok kita bakalan masak sapi gulai, dan ini adalah penampakan satu ekor sapi yang akan kita sembelih bersama rekan-rekan dari Yonif 623. Tukang jagal kita siapa Bang? Kang Yono. Kang Yono. Kang Yono. Mana Kang Yono? Kang Yono. Ini dia, Pak Haji Yono. Jadi aktivitas kita memang padat ya, terutama di schedule kedua kita ke Papua di 1 bulan ini. Dan akhirnya ini yang gue khawatirin kalau ada tim kita yang sakit. Yang paling kita khawatirin itu adalah sakit malaria, karena di sini cukup tinggi ya. Dari cek dokter sih sementara belum ada indikasi ke malaria, tapi sebelumnya dia sempat demam. Tapi lebih baik kita khawatir sampai ke tahap malaria. Jadi mudah-mudahan lekas sembuh, Bang. Siap, Bang. Dan perbanyak istirahat. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bakalan masak bersama Yonif 623 di Kampung Konjaraya. Dan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan semoga menjadi berkat buat kita semua. Rekan-rekan di belakang sedang persiapan dan hari ini cuaca cukup mendukung. Mudah-mudahan nggak hujan juga. Akhirnya kita sampai di lokasi dan masyarakat terlihat sedang menunggu kita, Bang. Iya, betul. Wah, luar biasa nih. Bakalan ada tarian dan iring-iringan nih. Halo, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik. Kami disambut tarian yang telah dipersiapkan adik-adik Kampung Konja. Semangat mereka adalah harapan bangsa Indonesia, khususnya Papua. Harapan kita tentunya, kelak kampung ini akan maju berkat hasil kerja dari generasi Konja yang mumpuni. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah disambut dengan tarian khas Konjaraya sini nih. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik sudah pada makan belum? Belum. Sudah pada makan? Belum. Nanti kakak Bobon masak ya? Iya. Nanti kakak Bobon masak, kakak Bobon
bagi-bagikan susu, ada snack, kita akan makan yang banyak. Oke? Oke. Kalau gitu Kakak Bobon mau masak. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini namanya siapa? Jokowi. Jokowi. Beneran ini bos, namanya Jokowi. Jadi gimana ceritanya bisa namanya Jokowi? Ini kunjungan kerja ke Papua Barat. Oh, jadi kunjungan kerja? Ya, pas lahir ini. Oh, jadi kunjungan kerja Bapak Presiden ke Maibrat, pas lahirlah anak ini. Akhirnya dinamakan Jokowi. Semoga kelak memimpin bangsa ini ya. Amin. Ke kamera jangan malu-malu. Halo Bapak Presiden. Alhamdulillah jumpa lagi dengan gua Bobon Santoso, dan hari ini kita bakalan masak bersama Unit 623 di Kampung Konjas Raya. Kita tuangin bumbu yang ke dalam sini. Kita masukin daun-daunnya. Yeah! Kemarin kita potong 1 ekor sapi. Hari ini kita bakalan masak sapi gulai buat warga di sini. Silakan dituangin lah. Lagi. Dengan masakan di Kuali, masyarakat dan negara yang diwakili oleh TNI bersatu padu bekerja sama untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Ini adalah gambaran nasionalisme yang terjaga. Jadi untuk di kampung kita sini didominasi oleh adik-adik kita di sini ya. Jadi ada yang PAUD, ada yang SD. Di kampung ini, satu kampung ini ada 6 desa. Jadi masyarakatnya kurang lebih bisa menyentuh hingga 500 jiwa. Dan masakan hari ini pasti cukup buat satu kampung kita ini. Bapak, kemarin waktu kita diskusi, katanya di sini sempat mau jadi kecamatan terpisah. Sudah pernah. Sudah pernah jadi kecamatan terpisah. Kecamatan terpisah. Tapi akhirnya ini masuknya tetap di kecamatan apa ini? Ini masih masuk Aifat Utara. Aifat Utara. Jadi sebenarnya dari saudara-saudara kita di sini pengennya itu adalah pemekaran kecamatan atau distrik di sini. Ya. Tidak bergabung dengan Aifat Utara ya. Ya. Karena dirasa masyarakat ini sudah cukup dan memang sudah ada nomor registrasi di mana sudah 1 tahun berlangsung. Ya, sudah 1 tahun. dari sisi peraturan ada wilayah, ada penduduk, ada sumber daya alam. Dan itu sudah cukup semua. Sudah cukup semua. Cukup. Yang berikut bahwa distrik ini adalah daerah perbatasan antara Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tamrau. Oke. Nah, sehingga kita sengaja untuk membuat pemerintahan ini sebagai pagar batas wilayah di sini untuk bagaimana melindungi sumber daya alam dan lain sebagainya, potensi-potensi wisata yang ada untuk kekayaan pemerintahan Kabupaten Maibrat. Namun oleh karena perbedaan pandangan politik sehingga itu dianulir. Keinginan dari warga setempat di mana ingin pemekaran daripada masih bergabung dengan Kecamatan Aifat Utara karena menurut kepala distrik di sini semua sudah cukup, potensi semua sudah cukup ya. Dan ini akan menjadi distrik perbatasan antara yang menjaga Maibrat daripada kabupaten lainnya. Dan tentunya apakah distrik ini terjadi pemekaran tentunya berdampak lebih baik untuk kedepannya ekonomi warga di sekitaran sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dengan Pak Guru kita sekaligus tentara kita nih. Saya sudah sering bertemu dengan rekan-rekan kita di Satgas. Memang kita harus serba bisa, Bang. Betul. Masak bisa, jadi guru bisa, jadi dokter, perawat pun harus bisa juga. Benar. Jadi kita di sini dengan Sersan Arwin yang sedang mengajar. Ini kegiatan ini namanya apa, Bang? Kalau untuk kegiatan kami, kegiatan unggulan ini namanya Truk Macepace. Banua Macepace. Banua Macepace. Itu kepanjangan dari Bersatu Membangun Tanah Papua. Masyarakat cerdas, Papua ceria. Weh, luar biasa. Jadi kalau program ini udah berapa lama nih kegiatan ini berlangsung nih dari Satgas? Kurang lebih 1 tahun lebih. Oke, kalau gitu kita akan melihat-lihat lagi kegiatan ini. Saya mungkin bisa bertanya-tanya kepada adik-adik ya. Boleh Bang Bun. Kakak Bobon punya pertanyaan nih. Siapa yang hafal Pancasila? Hafal, adik hafal Pancasila?
Nah, ini ada hadiahnya. Mana hadiahnya? Bentar. Kalau ada yang ini hafal Pancasila, Kakak Bobon kasih 1 kotak susu. Oke. 1 sampai 5 ya. Yang nyaring ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hadiahnya kita kasih 1 kotak susu. Ya, hati-hati ya. Taruh di rumah. Nah, itu bisa buat 1 bulan. Yeay! Yang lain juga akan dapat susu, juga akan dapat wafer. Mama lekas sembuh ya, lekas sembuh ya. Ini kalau untuk pengadaan obatnya sendiri kan ini kan pasti banyak dok. Dan katanya juga cepat habis. Pengadaannya dari mana ini? Kita ini pengadaan untuk masyarakat di sini itu kita dapatkan dari Korem 401 dan rem yang ada. Dan rem yang ada di Banjarmasin. Dikirim ke Papua. Dikirim ke Papua. Wah, dan itu dalam 6 bulan pun sudah habis itu. Kemarin kita pernah ngirim lagi akhir tahun. Akhir tahun. Dikirim sekarang sudah habis. Sudah, ini kirim lagi yang baru. Kirim lagi yang baru. Wah, luar biasa. Dan kalau untuk pelayanan kesehatan ini tentunya gratis. Gratis Bang semua. Apapun obatnya gratis. Apapun obatnya gratis. Selama kita ada stoknya ya. Selama kita ada, kita siapkan kita. Kalau misalnya masyarakat perlu diinfus, apakah bakal diinfus juga? Di pos biasanya kita kerjakan. Oh, dibawa ke pos ya. Dibawa ke pos. Oke, silakan Mama. Kita akan kembali lagi ke kuali kita. Kita tidak akan mengganggu aktivitas dokter kita. Selamat bertugas, selamat melayani dok. Jadi kita mampir ke kuali kita, ternyata sedang diaduk-aduk sama komandan kita nih, luar biasa. Jadi senang sekali ya bertemu dengan rekan-rekan baru, saudara-saudara baru, bahkan juga abang-abang baru ya, yang penuh dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Abang kita selain infanteri, riders, juga kostrat, juga komando, Kopassus nih. Komando bang? Komando. Wih, Bang Akmil tahun berapa bang? Saya Akmil tahun 2004. 2004, Ya. luar biasa. Jadi pernah masak pakai kuali sebesar ini? Belum, ini pertama kalinya ini. Luar biasa. Saya sekali lagi atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Mas Bobon. Mas Bobon mohon berkenan terima ini ucapan terima kasih dan kenang-kenangan dari kami sebagai lambang menerima Mas Bobon sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Konja ini, ya, anak Konja. Jadi saya kasih ini sebagai kenang-kenangan. Terima kasih ya. Saya sudah resmi jadi anak Konja. Ya. Terima kasih semuanya, penyambutan yang luar biasa, begitu hangat dan penuh cinta ya. Tentunya harapan Kakak Bobon, semoga semua warga Konja sehat semuanya, bahagia, masa depan ada di sini. Jadi pengharapan kita, mimpi-mimpi besar kita lahir dari sini. Terima kasih untuk warga Konja Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Tenggo yang selalu ada wafer dan susunya di pelosok Papua. Kali ini kita akan bagi-bagiin buat adik-adik kita di sini. Hai. Susunya mau 1 atau 2? 2. Oke, kalau gitu silakan ini Tenggonya ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat sekolahnya ya, semangat ya. Oke, ini pertanda sudah mau matang. Kita tinggal taburin bawang goreng, lalu kita akan nikmati bersama warga Konja. Sekarang tentunya kita akan menikmati bersama. Kita utamakan dulu adik-adik, setelah itu nanti kakak-kakak dan papa mama semuanya bisa bergabung. Menu hari ini spesial kolaborasi dengan Batalion Infanteri 623. Ini enak banget. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that
banyak, artinya warga seperti biasa boleh ambil sepuasnya. Ayo silakan ambil baskom, silakan. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh I'm thinking about him. Kita ada 125 paket sembako yang akan kita bagiin buat 6 desa di Kampung Konja Raya ini. Sekarang kita akan bagiin buat masyarakat di sini. Wirama! Kuali Merah Putih! Makassar! Terima kasih, kegiatan kita sudah selesai di Kampung Konja bersama rekan-rekan dari Dionif 623. Terima kasih Bang Dimas dan juga Bang Dandim kita yang sudah hadir. Semua rekan-rekan, abang-abang Babinsa, masyarakat semuanya yang luar biasa. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa masak dan matangkan kembali karena saya sudah diangkat menjadi anak Konja. Amin. Empat prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur dalam tugas di Papua akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Ada yang loncat sungai. Iya, loncat sungai, dihadang di... Dapat juga. Gue ada. Jadi total semua 4 termasuk yang loncat ini, Pak.